Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam pokok bahasan tentang induksi elektromagnetik dan listrik AC. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana ketika rangkaian dari resistor, induktor, dan kapasitor ini disusun secara seri. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian seri yang tersusun atas resistor, induktor, kapasitor, yang mana rangkaian ini ujung-ujungnya, ini ujung yang kiri dan ujung yang kanan, terhubung pada sumber GGL AC. Dinyatakan dalam GGL sama dengan GGL max sin omega T. Jadi ini adalah karakteristik dari sumber tegangan listrik bolak-balik. Maka ketika di sini diberikan arus listrik dengan tegangan GGL max sin omega T, arus listrik itu akan mengikuti dalam bentuk persamatan I max sin omega T, yang mana arus itu akan melewati resistor sebagai IR misalnya begitu, induktor sebagai IL, dan kapasitor sebagai IC. Karena susunannya ada susunan seri, maka arus listrik yang melewati dari RLC itu nilainya adalah sama. Jadi yang melewati R, melewati L, dan melewati C itu memiliki bentuk persamaan I max sin omega T. Akan tetapi untuk nilai tegangan listrik pada R, L, dan C pada pokok bahasan sebelumnya kita telah mendapatkan sifat-sifatnya, bahwa tegangan pada R itu memiliki fase yang sama untuk nilai dari arus listrik. Maka untuk yang R biasanya dituliskan dalam bentuk VR sin omega T. Jadi ini VR sin omega T tegangannya. Sedangkan untuk induksi, dia akan mendahului setengah pi radian terhadap fase arus listrik. Maka pada L itu punya bentuk VL-nya adalah VL max sin omega T plus setengah pi radian. Sedangkan pada induktor dia akan memiliki bentuk sebagai VC adalah V max sin omega T dikurangi setengah pi radian, karena sifat dari karakter induktor adalah tegangannya terlambat terhadap arus listrik. Maka nanti karena sifatnya adalah rangkaian seri, maka besar tegangan VR, besar tegangan VL, besar tegangan VC kalau kita jumlahkan akan mendapatkan nilai dari tegangan GGL maksimum itu sendiri. Jadi VR, VL, dan VC sebagai bagian dari nilai maksimum pada R, pada L, dan pada C. Maka bentuk tegangannya, nah ini tadi yang Pak disampaikan bentuk tegangannya. Maka ini adalah sebagai RI max sebagai V maxnya resistor, omega LI max sebagai V maxnya pada induktor, dan I max per omega C sebagai dari V maxnya dari kapasitor. Induktor ditambah 90 derajat, atau ini harusnya menggunakan satuan radian ya nak. Jadi harusnya ini adalah pi per 2 radian. Nah seharusnya dalam bentuk seperti ini ya, pi per 2 radian ya. Sedangkan pada VC adalah I max per omega C sin omega T min pi per 2 radian. Jadi kalau VC itu terlambat ya, terlambat maka bertanda dikurangi. Maka besarnya pada rangkaian seri nilai V-nya adalah sebagai nilai VR, VL, dan VC. Jadi nanti VR-nya kita ganti dengan yang warna kuning ini, VL-nya menggunakan yang warna hijau, dan VC-nya menggunakan yang warna biru. Nah, maka ketika kita mendapatkan gabungan dari V itu, kita dapatkan nilai bentuk persamaan seperti ini.
Ya, jadi ada trigonometri penjumlahan 3 trigonometri. Secara fasornya, maka karena ini antara V dan I itu adalah sefase, maka V dan I ini ketika ini kita putar melawan jarum jam, mereka selalu berimpit, itu namanya sefase. Antara I dan V itu sefase. Kalau pada induktor, ya pada induktor dia akan mendahului, ya, dia akan mendahului, V-nya mendahului dari nilai I-nya, dan pada kapasitor dia akan terlambat, sehingga ini harusnya bentuknya adalah, ini ada kesalahan pada ini harusnya VL max, ya ini VL harusnya, yang ini adalah yang VC, ya ini yang VC, nah, begini harusnya. Ini yang VL max sin omega T plus pi per 2 mendahului, dengan untuk VC nya VC max sin omega T min pi per 2, ini adalah yang terlambat. Maka ini miliknya kapasitor, ini induktor, ini resistor. Kalau urutan gambarnya tetap miliknya, ini adalah miliknya R, ini miliknya L, dan ini miliknya C. Itu sifat dari masing-masing. Maka untuk menyelesaikannya digunakan metode pasor. Karena ini kalau kita selesaikan cukup rumit, tak? Ya. Karena memanfaatkan 3 persamaan sinus. Ya, sehingga kalau di SMA kan hanya 2 penjumlahan sinus dengan sin. Kalau sudah 3 seperti ini menjadi cukup rumit. Sehingga kita menggunakan metodenya menggunakan pasor. Ya, pasor itu menggunakan metode vektor. Ya. Maka untuk mendapatkan metode vektor, ya, kita tinggal menghambatkan hasil bahwa nilai V-nya adalah VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Kalian perhatikan nilai dari tegangan pasornya. Kalau Anda amati pasornya pada saat I-nya itu di sumbu X, nah ini di sumbu X, ini juga pada di sumbu X, ini juga berada di sumbu X, maka nilai tegangannya itu Anda dapat mengamati bahwa pada saat itu VR-nya itu berada di sumbu X, VR-nya. Sedangkan untuk VL-nya dia sedang berada di sumbu Y positif, dan untuk VC-nya sedang pada sumbu Y negatif. Maka ketika kita menjumlahkan dari tegangan itu, maka yang di sumbu X itu hanya ada VR, tapi di sumbu Y-nya ada 2, VL dan VC. Maka secara vektor nilai V pada sumbu Y-nya adalah VL dikurangi VC, karena mereka berdua berlawanan arah, maka menggunakan metode pengurangan. Jadi kenapa nilai dari gabungannya itu di sini ada VR kuadrat dan VL min VC kuadrat, ini adalah menggunakan metode Pythagoras pada suatu vektor. Jadi menganggap VR-nya di sumbu X, VL dan VC-nya berada di sumbu Y. Dengan acuan apa? Acuannya adalah pada arus I-nya. Ya, I sama dengan I max sin omega T tadi. Acuannya di sana. Sehingga nilai V-nya adalah, V gabungannya adalah VR kuadrat tambah dengan VL min VC kuadrat. Dikurangi dulu baru dikuadratkan. Ya, sesuai dengan sifat dari vektor sumbu X dan sumbu Y. Maka karena tadi suatu komponen sudah mendapatkan V totalnya dan ada I total yang melewati rangkaian RLC, maka perbandingan V dan I total, ya ini V dan I total, ini total, ya ini pun juga I total juga atau I seri, ya I seri, sebagai bentuk perbandingan dari Z. Ya, dari VR-nya, ya V totalnya adalah VR kuadrat min VL min VC dikuadratkan, itu nilainya. Maka kalau ini kita substitusikan, V itu kita substitusikan, maka kita dapatkan akar dari dibagi dengan I-nya. Kalau I-nya mau dimasukkan ke dalam akar, maka I-nya dikuadratkan. Karena ini modelnya penjumlahan, berarti nilai VR ini kalau dibagi dengan I mendapatkan dari satuan ohm. Nah, maka mendapatkan R kuadrat. VL dan VC dikuadratkan, kalau I-nya masuk dalam bentuk kuadrat, maka menjadi nilai XL min XC kuadrat. Jadi ini mendapatkan nilai dari impedansinya. Jadi impedansinya itu merupakan gabungan dari
reaktansi dan resistor. Maka kalau kita memiliki susunan rangkaian seri RLC, rangkaian ini setelah kita mendapatkan nilai dari arus yang masuk, nah di sini ada I yang masuk, I arusnya, maka arus ini nanti masing-masing ini akan memiliki tegangan V. Nah ini akan punya tegangan VR, ini punya tegangan VR, ini akan punya tegangan VL, ini akan punya tegangan VC. Jika VR dan VC itu, VR, VL dan VC itu dibagi dengan I, maka kita akan mendapatkan nilai dari R-nya. Kenapa? Misal saya ambil yang VR. VR itu ada sama dengan I dikalikan R. Berarti kalau VR itu dibagi dengan I, berarti kalau VR dibagi dengan I, maka akan mendapatkan nilai dari R-nya. Maka setelah VR kita bagi dengan I, kita mendapatkan R. Kalau VL kita bagi dengan I, kita dapatkan XL. Jika VC dibagi dengan I, kita dapatkan nilai dari XC, yaitu namanya reaktansi. Susunan reaktansi ini akan kita bentuk menjadi bentuk impedansi. Jadi Z itu impedansi, kalau X itu reaktansi. Bagaimana mendapatkan impedansinya? Impedansinya tetap menggunakan metode vektor, bahwa XL dan XC itu berada di sumbu Y, R itu berada di sumbu X-nya. Oleh sebab itu nilai Z-nya tadi sudah kita dapatkan sama dengan akar dari R kuadrat, ini anggap sebagai sumbu X-nya, ditambah dengan XL min XC baru kemudian dikuadratkan. XL dan XC kita anggap XL di sumbu Y positif dan XC di sumbu XY negatif. Maka dikatakan XL itu mendahului, XC itu terlambat. Itu maksudnya. Sebagai contohnya, rangkaian RLC masing-masing punya besar hambatan listriknya 30, reaktansinya diketahui juga di sini reaktansinya 20 ohm dan XC reaktansi kapasitifnya adalah 60 ohm. Rangkaian terhubung pada gigel dengan kuat arus listrik 8 ampere. Impedansinya berapa, tegangan listriknya berapa, dan besar tegangan listrik GGL-nya berapa. Maka kita bisa menghitung impedansi itu melalui dari reaktansi dan resistansi. Nah ini R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini data sudah ada semua. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya 30 dikuadratkan 60 min 40 20 60 ya dikurangi dengan 20. Wah ini terbalik ini nak ya. Ya sudah dibetulkan ya. Jadi XL nya 20, XC nya 60 dikurangi negatif 40 dikuadratkan mendapatkan impedansi 50 ohm. Sekarang yang B, menghitung tegangan listrik. Arus listriknya diketahui. Ini adalah arus listrik rangkaian seri. Berarti 8 ampere ini akan melewati 30 ohm, melewati 20 ohm dan melewati 60 ohm. Ya, tinggal gunakan persamaan pada hubungan I dan R VR-nya. Kalau mendapatkan VL ya I kalikan dengan XL-nya. Karena apa? R, XL dan XC satuannya ada satuan ohm ya. Maka 8 kali 20 dan 8 kali 60. Semua arusnya nilainya sama. Kenapa? Karena rangkaian seri. Berapakah tegangan listriknya? Tegangan listriknya adalah gabungan dari VR, VL dan VC. Tetapi tidak bisa kita jumlahkan langsung karena ini sifatnya rangkaian RLC. Kalau rangkaiannya hanya resistor saja, dulu kita jumlahkan kalau resistor saja. Kenapa? Karena kalau resistor saja semuanya sefase. Karena ini adalah RLC, maka fasenya berbeda-beda. Karena fasenya berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan metode yang ini, yang VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. VR-nya sebagai sumbu X-nya, VL dan VC-nya di sumbu Y-nya, Y positif dan VC-nya Y negatif. Maka kita dapatkan nilainya adalah 400 volt. Atau kalau ingin lebih singkat, kita bisa pakai cara menggunakan yang total, yaitu V total adalah I total kali Z total impedansi. I totalnya 8, Z totalnya ini tadi Z totalnya
ya, resistansi total impedansi itu 50 mendapatkan 400. Jadi menggunakan yang warna hijau maupun yang warna biru mendapatkan nilai yang sama. Contoh berikutnya. Sekarang bagaimana kalau R-nya 60 ohm, XL-nya 120, XC-nya 40, rangkaian terhubung pada GGL dan besar tegangan listrik pada induktor. Nah, di sini tegangan listrik pada induktor. Berarti komponen ini diketahui sebagai nilai dari VL. Nah, perhatikan di sini sebagai VL-nya ini. Biasanya ini ada VL efektif biasanya karena disebutkan di angka tanpa menggunakan bentuk persamaan. Jadi kalau angkanya langsung disebutkan seperti ini, kita mengenalnya sebagai tegangan listrik efektif. Untuk mendapatkan impedansi, kita menggunakan nilai dari resistansi dan reaktansi, resistensi dan reaktansi untuk mendapatkan impedansi Z. 60, 120 kurang dan 40, 80. Nah, ini 100 ohm itu nilai Z-nya. Tegangan listrik masing-masing. Nah, untuk mendapatkan tegangan listrik pada R dan C, kita harus tahu arus listriknya dulu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tegangan listrik, maka syaratnya harus tahu berapakah I-nya. Karena I ini digunakan untuk rangkaian seri, berarti I yang melewati pada induktor akan melewati resistor, akan melewati kapasitor. Maka kita hitung I-nya dulu menggunakan bantuan induktor. Nah, kita gunakan induktornya. VL adalah I kalikan XL. Karena apa? XL-nya sudah ada. Ini XL-nya. VL-nya ada, maka kita dapatkan nilai I-nya adalah 3 ampere. Nilai 3 ampere inilah yang akan melewati resistor dan kapasitor. Kita gunakan persamaannya VR I kalikan R dan VC I kalikan XC. Maka kita dapatkan tegangannya masing-masing. Berapakah nilai GGL-nya? GGL-nya kita bisa menggunakan cara singkat. Apa cara singkat? Nilai I dikalikan dengan resistansi total atau impedansi. Berarti pakai I kalikan Z itu bisa 300 volt. Atau cara lain menggunakan gabungan dari ini VL, VC dan VR. Tetapi menggunakan metode Pythagoras. VR-nya sumbu X, VL-nya Y positif, VC-nya Y negatif. Itu yang dipahami. Nah, mendapatkan hasilnya pun tetap sama, 300 volt juga. Jadi kalau dihitung menggunakan metode yang manapun tetap akan konsisten, tetap sama. Sekarang contoh yang berikutnya. Rangkaian seri hanya tersusun atas LC saja. Nah, ini hanya LC saja, induktor dan kapasitor saja. Masing-masing induktornya 15 mH, kapasitornya 50 mikrofarad pada GGL yang berputar kumparannya 1000 radian per sekon dan tegangan listrik pada GGL-nya 20 volt. Berarti ini adalah V-nya, ini V-nya. V totalnya. Besar impedansi dan besar tegangan listrik masing-masing komponennya. Untuk mendapatkan impedansi, kita kan harus menggunakan persamaan ini. Kebetulan di sini tidak ada resistor, berarti nanti resistornya ada 0. Kita harus mendapatkan XL dan mendapatkan XC-nya. Dengan menggunakan persamaan XL sama dengan omega L, kita dapat menghitung ini. Nah, XL-nya didapatkan. Kalau XC adalah 1 per omega C. Nah, perhatikan. XL itu omega kalikan L, kalau XC dibalik 1 per omega C. Mendapatkan XL-nya 15 dan XC-nya 20. Kalau ini dimasukkan ke persamaan sana, Anda pasti bisa mendapatkan nilai Z-nya. Nah, maka Z-nya mendapatkan hasil ini, Z-nya 15 kurangi 20 dikuadratkan ketemunya 5 ohm. Berarti nilai impedansinya 50 ohm. Besar tegangan listrik masing-masing komponen, kita perlu mendapatkan arusnya lagi. Nah, maka arusnya kita gunakan menjadi V total dan R total atau Z totalnya. Mendapatkan 20 dibagi dengan 5, 4 ampere. Kalau sudah mendapatkan arusnya 4 ampere, kita mudah mencari tegangannya masing-masing. Ya, karena menggunakan persamaan VL dan menggunakan persamaan VC, yaitu I kalikan XL dan I kalikan XC
arusnya 4 ampere, XL-nya kita hitung di sini 15 dan XC-nya sudah kita hitung juga di sini 20, maka mendapatkan nilainya sebesar 60 dan 80. Dari sini ya XL dan XC-nya. Nah, ini yang grafik fasornya tadi, dengan catatan bahwa arus listriknya adalah pada saat ini sedang mengarah sefase dengan R. Berarti arus listriknya sedang sefase dengan R. Berarti di sini IM-nya itu. Maka IM VL-nya mendahului I, VC-nya terlambat. Kenapa? Karena fasornya itu kan diputar ke sana arah putaran omeganya. Maka untuk mendapatkan V totalnya kita anggap sebagai vektornya VC vektor Y negatif, VL vektor Y positif. Berarti gabungannya adalah VL min VC nya. Kebetulan ini ya VL nya besar, berarti arahnya ke atas. Kalau nanti yang VC nya yang besar, pasti arahnya VC ke bawah, maka resultannya pun juga akan ke bawah. Maka kita mendapatkan di sini ada besar sudut fasenya. Nah, ini sudut fasenya. Sudut fasenya itu dinyatakan dalam bentuk tangen. Tangannya adalah VL min VC per R, yaitu di sumbu Y terhadap sumbu X-nya. Itu maksudnya. Maka dampaknya rangkaian RLC seri akan memiliki sifat-sifat bisa bersifat induktif. Apa syaratnya? Nilai reaktansi induktifnya lebih besar dari reaktansi kapasitif. Bisa bersifat kapasitif kalau reaktansi kapasitifnya yang besar dibandingkan reaktansi dari induksinya. Jadi sifatnya ditentukan oleh reaktansinya. Yang reaktansinya besar itulah yang menjadi sifat rangkaian RLC. Bagaimana kalau kemudian besar sudutnya? Ya, maka besar sudutnya ya kita misalkan saja tadi menggunakan XL dan XC sebagai sumbu Y-nya, XL Y positif, XC Y negatif dibagi dengan nilai pada nilai X-nya adalah R-nya tadi. Tadi kan bentuknya kan begini tadi. Nah, ini R-nya, ya kan, ini XL-nya, ini kan XC-nya. Ya. Sehingga kalau yang mendapatkan nilai sudutnya adalah delta Y per delta X-nya. Delta Y-nya XL min XC. Bagaimana kasusnya sekarang kalau XL dan XC itu nilainya sama? Sifatnya apa? Kalau XL dan XC nilainya sama, maka sifatnya adalah terjadi resonansi. Terjadi resonansi. XL dan XC-nya itu akan terjadi resonansi. Resonansi itu kesamaan frekuensi. Maka karena resonansi, XL itu nilainya adalah omega kalikan L. XC itu adalah 1/, omega C. Dengan ketentuan, ya ini dilingkari aja biar tidak bingung. Ini ada nilai omega. Nah, ini omega ini. Nah, ini nilai omega. Omega ada 2πf. Maka dengan demikian kita bisa menghitung kesamaan frekuensinya kapan? Kesamaan frekuensinya terjadi pada F sama dengan 1/2π akar LC. Inilah yang dikenal dengan nama frekuensi resonansi. Ya, namanya frekuensi resonansi. Yang namanya frekuensi resonansi. Pada contoh-contoh soalnya di tayangan ini tidak ada untuk frekuensi resonansi, tapi tolong diperhatikan bagaimana menentukan frekuensi resonansi dan bagaimana menentukan sifat rangkaian pada RLC seri. Jadi kalau XL-nya yang besar ya induktif, kalau XC-nya yang lebih besar ya kapasitif. Kalau nilainya sama besar terjadi resonansi. Rangkaian RLC akan menyerap daya. Ya, daya itu kan diserap dengan syarat apa? Hasil kali dari V kalikan I. Daya itu kan V kalikan I. Tapi nilai yang efisien, bukan nilai yang maksimum, yang efisien. Yang efektif daya itu, ya. Nilai efektifnya. V dan I yang diambil harus yang sejajar. Maka kalau kita lihat di sini ya, VR itu miliknya resistor, VLVC adalah induktor dan kapasitor, maka V totalnya adalah yang 4 ini. V ini V totalnya. Maka perkalian adalah V
yang sejajar dengan I. Tadi I-nya berada di sumbu X. Nah, tadi I-nya kan berada pada sumbu X, I-nya tadi. Karena apa? I itu selalu sefase dengan R. Maka pada saat R-nya di sumbu X, I-nya pun di sumbu X. Karena yang diminta komponen sejajar, maka nilai V-nya itu V yang sejajar. Berarti V yang arahnya ke sini, V-nya. Ya. Maka V yang di sumbu X ini namanya adalah V cos. Nah, kita proyeksikan V cos namanya. Sehingga nilai V activity-nya bisa kita ganti dengan V cos C. Nah, ini kita ganti menjadi bentuk. Nah, ini kita proyeksikan V cos-nya. Maka kalau kita susun jadi V efektif kali I efektif kalikan cos C. C tadi apa? Cos C tadi, ya, cos C tadi adalah dari nilai XL. Nah, ini XL min XC per R. Itu adalah cos C. Biasanya cos C itu ya disebut juga, nah, karena XL, oh ini tangan ya, maaf ini tangan, bukan ini tangan tadi. Ya, ini tangan bukan cos. Nah, ini tangan ya. Ini tangan tadi, netannya untuk mendapatkan besar sudut C-nya. Ya. Kalau nilai cos C-nya, cos itu ada perbandingan samping per miring, maka cos itu adalah perbandingan dari R terhadap nilai Z-nya. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama faktor daya. Jadi cos C atau R per Z itu namanya faktor daya. Anda bisa menghitung faktor daya menggunakan cos C sudutnya atau menggunakan perbandingan R terhadap Z, itu pun juga bisa. Sehingga daya pada rangkaian RLC seri, persamaan daya dinyatakan dalam bentuk ini, ya, bahwa nilai dayanya adalah sama dengan I kuadrat R. Artinya pada rangkaian RLC seri yang mengambil daya itu hanya pada resistor saja. Sedangkan induktor dan kapasitor mereka tidak menyerap daya listrik. Jadi daya listrik itu yang menggunakan adalah hambatan listrik. Kapasitor dan induktor mereka tidak menyerap. Kenapa? Karena pada kapasitor dan induktor itu bisa terjadi induktansi. Ya, terjadi induktansi. Baik induktansi tegangan mendahului maupun kapasitansi tegangan terlambat. Ya, seperti itu. Maka yang menghabiskan daya listrik itu hanya terjadi pada resistor saja. Itu kesimpulan dari daya rangkaian RLC seri. Contoh soalnya sebagai berikut, ya. R-nya 8, L-nya 32 mH, C-nya 800 mikrofarad. Terhubung pada tegangan, ini adalah V efektif biasanya ya. V efektif ini. Nah, karena tidak dalam bentuk persamaan GGL tapi langsung disebutkan besarnya, maka ini adalah V efektif. Dan 125 adalah sebagai nilai omeganya. Bagaimana sifat rangkaian? Sifat rangkaian ditentukan dari XL dan XC. Maka Anda perlu menghitung XL-nya berapa, XC-nya berapa. Nah, XL-nya kita hitung, X-nya kita hitung, kita dapatkan di sini XL-nya 4, XC-nya 10. Praktis sifatnya adalah sebagai kapasitif karena XC-nya lebih besar dari nilai XL-nya. Bagaimana untuk faktor daya? Faktor daya nilainya ditentukan oleh nilai dari Z dan dari R-nya. Maka kita perlu mencari Z-nya dulu. Z-nya dari mana? Dari R, XL, dan XC. R-nya sudah ada nilainya, ini R-nya. Maka bisa masuk ke sini R-nya. Dengan XL dan XC diambilkan dari hitungan tadi, dari sini tadi. Dapatkan hasilnya 8 kuadrat 4 kurangi 10, ya kan, min 6 dikuadratkan ketemu 10 ohm. Berarti faktor dayanya adalah cos-nya adalah 8 per 10. 8 miliknya R, 10 miliknya Z-nya, 0,8 faktor dayanya. Dan besar dayanya adalah I kuadrat efektif kalikan R-nya. I kuadratnya bisa kita bantuan menggunakan V efektif terhadap nilai Z-nya, karena ini juga sama I efektif. Maka 120 sudah ada di sini, di atas ini diketahui. Z-nya sudah kita hitung juga,
Nah, ini 120-nya asalnya dari sini, 10-nya asalnya dari hitungan di sana tadi. Mendapatkan 8-nya dari resistornya ini dari sana. Maka mendapatkan hasilnya dikalikan dan selesai. Ya, seperti itu. Baik, saya kira demikian penjelasan tentang RLC secara seri. Dengan demikian pada pokok bahasan ini kita sudah selesai. Selamat belajar dan semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Salam fisika.